Halo, selamat pagi Sobat Energi Suara. Berjumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi dalam podcast Energi Suara. Pada kali ini, saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang hal-hal yang pernah kita alami ataupun hal-hal yang ingin kita alami. Cara mudahnya, mari kita berbagi untuk harapan ataupun kenangan yang kita inginkan. Untuk memulai cerita, izinkan saya memulainya. Bagaimana kehidupan ini terjadi? Kita memiliki cerita versi masing-masing. Ada yang hari ini tertawa dengan bahagia karena dia melewatinya dengan baik. Ada pula yang sebaliknya hari ini dia banyak merenung dan banyak menunduk karena dia menyesali waktu-waktu yang pernah terlewat. Rupanya dia tidak seberhasil apa yang dia impikan. Pada sesi diskusi pada hari ini, izinkan saya mengambil tema atau judul tentang hal yang paling jauh dari kita. Jika teman-teman mendapat pertanyaan, apa yang paling jauh dari kehidupan kita? Ada yang bisa berbagi jawab? Mungkin bisa menulis di kolom komentar sebelum saya mengeluarkan jawaban. Apa yang paling jauh dari hidup kita? Apakah bulan, matahari, atau tempat-tempat yang jauh di sana, Amerika, Eropa, Prancis, atau lain sebagainya? Apa yang paling jauh dari kita? Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang berlalu. Saya akan kembali mengulang. Hal yang paling jauh dari kita adalah waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali ke depan. Apalagi jika waktu itu mengandung kesempatan. Kesempatan itu banyak yang bilang sulit untuk datang dua kali dengan baik dengan cara yang sama. Jika kita sudah melewatkan waktu dan kesempatan itu, ke depan kita harus cara positif untuk menanggapinya adalah berjuang lagi dan memulai dengan cara yang jauh lebih baik. Kali ini sebenarnya saya ingin berbagi cerita. Ini hanya berbagi cerita. Saya sudah hampir 1 tahun melewati masalah yang pernah menghambat saya atau memukul saya, benar-benar saya terjatuh dan saya benar-benar tersungkur habis. Oke. Setelah sekian waktu berlalu dan berjalan, hari ini saya sampai di hari ini dan merekam suara ini. Rasa sakit dari masalah itu mungkin telah sirna dan sekarang hanya ada dua opsi yang bisa saya ambil. Saya menyesali atau saya bersemangat untuk mencari penghidupan yang baru. Tapi saya sudah putuskan, ini dari waktu lama, saya tidak akan pernah menyesali itu. Walaupun berat bagaimanapun, saya lebih memilih untuk mencari kesempatan yang baru. Ini tekad yang sudah diucapkan dan saya tidak akan pernah menariknya. Oke, cerita diputus sampai sana, mari kita lanjut ke depan. Sedikit berefleksi bagaimana teman-teman mengatur kehidupan atau mengatur waktu di kehidupan teman-teman. Mungkin banyak kegiatan yang berjalan dengan bagus. Tetapi seandainya banyak pula kegiatan yang tidak berjalan dengan bagus dan sekarang kamu mulai membanding-bandingkan dengan teman, memang rasanya semakin jauh lebih berat, tapi itulah kehidupan. Saya tidak mau berbicara masalah pribadi di sini, tetapi saya ingin bercerita tadi kembali ke awal. Apa yang paling jauh dari kita adalah waktu yang berlalu, waktu yang terlewati, waktu yang sudah tidak pernah kita bisa temui lagi dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa menemukan kesempatan yang baru yang di depan. Ada 4 F yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman mengenai bagaimana kita melewati hari-hari dengan
hari-hari yang kita hadapi. Susah senang itu tergantung teman-teman bagaimana mempersepsi hari teman-teman. 4F itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Ketika kita melewati hari yang berat, kita harus punya faith, kita punya keyakinan. Yakinlah hari ini atau kita bukanlah seorang yang sendiri yang pernah mengalami ini. Kita punya keyakinan, kita pasti bisa melewati ini. Kedua, kita harus fight, kita harus berjuang. Dalam bahasa Buddhis, kita harus memiliki wirya, tekad, semangat untuk melewati ini dan berjuang dengan gembira. Ini faktor yang ketiga. Kita punya friend, kita punya teman untuk melewati masalah atau permasalahan yang kita hari ini lewati, yang sedang kita hadapi. Dan sebagai penutup atau F yang 4, saya mengajak teman-teman untuk fun, bergembira melewati hari-hari. Bukankah tujuan kehidupan atau tujuan beragama dari agama ini adalah menjadi bahagia? Fun. Jika bahasa keseharian jauh lebih dekat dan jauh lebih bisa merasuk ke hati, izinkan saya menggunakan kata fun, bergembira. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika teman-teman punya cerita yang jauh lebih bagus, silakan berbagi di kolom komentar. Salam.